Oke, balik lagi di Sinematik Cinema Analytic. Oke, hari ini kita membahas film Yang paling superhero ya. Superhero. Salah satu film superhero yang dirilis di 2020 ya. 2020. Kayak satu-satunya film superhero yang dirilis tahun ini ya. Iya kayaknya. Jadi film superhero yang satu-satunya dirilis itu lepas dari seri-seri ya. Ini salah satu movie DC, salah satu bagian dari DCEU ya Mas Ian ya. DCEU. Film ke-9 judulnya Wonder Woman 1984 ya. Salah satu film yang korban corona juga nih. Corona. Tapi beruntungnya tahun ini dia langsung masuk bioskop ya. Bioskop di Indonesia tanggal 16 Desember. Teman-teman yang nggak bisa ke bioskop bisa langsung tungguin aja tanggal 25 ya. 25 karena di HBO Max walaupun katanya sempat ada kendala ya karena nggak bisa diakses di salah satu provider di Indonesia lah penyedia. Ya, salah satu itulah, tahu lah teman-teman lah ya. Tapi bisa pakai itu sih. Bisa pakai VPN. Karena masih ngelanjutin sequelnya ya ini, jadi masih tetap mempertahankan cast utamanya ya. Jelas pasti Mbak Gal Gadot ke Bali, Chris Pine sama ada beberapa karakter baru juga ya Mas. Antagonis terutama karena terutama. si Kristen Wiig yang bakal jadi Cheetah ya. Dan si Pedro Pascal yang sudah cukup kita kenal sebagai Mandalorian dan apa? Game of Thrones itu, Pak? Oberyn Trial yang Trial. matanya dihancurin sama Mountain ya. Tapi di sini dia bakal jadi seorang antagonis ya. Salah satu antagonis utama di film ini. Filmnya sendiri menceritakan tentang si Diana ya Mas Andi ya. Diana Prince. 70 tahun setelah kejadian film pertamanya, setelah perang dunia pertama yaitu di Jerman. Dia sekarang berada di Washington DC sebagai seorang arkeolog. Akhirnya muncul suatu hal ya. Muncullah satu hal. Di sana dia juga berkenalan sama si Barbara Minerva ya, yang bakal jadi Cheetah gitu. Dan dia termasuk karyawan baru juga di karyawan baru. Jadi itu arkeolog juga bukan? Arkeolog tapi dia bagian barang-barang yang ini langka. Oh ya. Jadi dia yang mengidentifikasi barang-barang langka gitu. Si Pedro Pascal ini berperan sebagai Max Lord. Seorang bukan politisi ya. Bukan seorang ini sih, pengusaha minyak. Oh iya. Dia mencoba untuk menguasai minyak, tapi dia juga bekerja di stasiun TV ya, jadi sebagai anchor ya, sebagai invest gitu. Penuh intrik banget lah. Jadi akhirnya terjadi suatu hal yang akhirnya bisa kalian lihat sendiri lah di trailer itu. Jadi konflik di sini tuh benar-benar ini ya, memunculkan kita nggak bisa spoiler sih karena ini inti ceritanya gitu. Jadi ya kenapa si Trevor muncul, kenapa ada Cheetah, karena konfliknya sendiri dimulai dari museum itu. Konflik utamanya di museum itu. Ada di museum itu karena sesuatu jadi mending nonton lah. Menurutku ceritanya ini agak berbeda dari yang pertama ya. Berbeda banget sih. Ya walaupun terutama dari setting ya. Alurnya juga beda ya Mas. Alurnya beda banget. Karena menurutku ini juga jadi filmnya cukup unik karena DC cukup berani gitu loh. Ini kayak origin lagi gitu loh. Terkesan origin lagi. Tumpuk-tumpuk. Iya, di Wonder Woman pertama kita tuh pernah dikenalin originnya si Wonder Woman sendiri. Iya, tapi di Wonder Woman 1944 ini kita dikasih originnya si Diana Prince gitu. Bener ya. Jadi ini film ini tentang Diana Prince 1984 hasilnya gitu ya. Bukan Wonder Woman. Kenapa seperti itu? Karena film ini sendiri lebih berfokus kepada sosok si kemanusiaan si Wonder Woman ini ya. Ya, jadi lebih fokus ke Diana Prince-nya kena di tahun yang mau lebih modern, terus di tahun yang lebih kejahatannya tuh udah nggak pakai perang lagi ya, kejahatannya udah lebih ke perampokan. Udah pakai digitalisasi lah, dia udah beradaptasi dan ya intinya dia lebih mengeksplor sisi kemanusiaan Wonder Woman sih. Dan cukup berani sih menurutku karena sang sutradara sendiri berbeda ya. Kalau di film-film superhero lain kan mereka tuh berusaha untuk menjadikan sosok superhero tuh yang menjadi panutan gitu ya. Panutan gitu. Iya. Ini enggak gitu. Emang dibuat terpuruk dulu dan lebih banyak terpuruknya. Justru. Jadi cerita sendiri yang ditonjolkan juga bukan kalau superhero kan identik dengan gebuk-gebukan, efek ledak-ledakan. Ini malah minim ya, bisa dibilang minim karena kekuatan utamanya sendiri ada di sisi kemanusiaan si Diana Prince itu sendiri menurutku. Which is good. Dan itu sangat berhasil ya dari segi cerita, dan menurutku bagian terbaik dari cerita tuh dan mungkin jadi pondasi utama cerita sendiri itu waktu adegan flashback ya. Yang kalian lihat di trailernya itu waktu
Diana waktu masih bocah di main Ninja Warrior gitu. Iya ini di awal film juga kita udah dibikin wah sama scene-nya gitu ya. Iya, ya itu udah itu wah gila sih. Penggambaran apa? Temiskira. 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 Keren ya, sangat keren Ninja Warrior gitu. Ninja Warrior X Olimpiade versi Temiskira gitu. Jadi itu juga semua. Jadi pondasi cerita film ini sendiri gitu. Jadi konsisten ya? Konsisten. Memberikan pesan moral malahan menurutku. Karena sisi kemanusiaan yang diangkat, bukan sisi superhero yang terlihat sok jagoan atau malah menggurui ya. Iya, ini menceritakan superhero yang harus move on. Karena tuntutan zaman. Iya. Dan dia punya tanggung jawab untuk hidup selamanya ya. Sian ya. Ya, tapi kalau buat teman-teman yang ini yang penasaran kenapa trailernya itu muncul ada si Trevor ya, mending nonton sendiri. Ya, karena kita kalau bahas itu benar-benar jadi inti cerita sih. Ya. Sabar sampai tanggal 25. Tanggal 25 ya. HBO Max berapa sih? 75.000 paling. A cup of coffee lah. A cup of coffee ya. Ya, murah lah. Ya, ceritanya emang ini ya sih dia. Anti mainstream dan film superhero ya. Dan aku ngerasa di film ini tuh kayak nonton film Disney malah. Benar. Ya. Tapi bukan yang kayak bukan yang kayak sebelah ya, yang cuma mengandalkan ya, pokoknya ini bakal jadi salah satu film DC ya. Iya. Seolah DC itu benar-benar menjawab kritikan dari para fans ya. Ya, pokoknya DC itu nggak usah expand universe dulu lah. Mereka fokus bikin film bagus dulu. Dan ini dibuktikan gitu. Sama Patty Jenkins ya. Setelah Joker, walaupun nggak tergabung dalam cinematic universe-nya, setelah itu ada Wonder Woman, salah satu film yang cukup ini sih layak tonton ya. Karena ini bukan film superhero sih. Ini filmnya Diana Prince lebih. Ini manusiawi. Lebih manusiawi. Nah. Dan produsernya ini Zack Snyder ya. Pak Dezek yang ya. Sudah dilulukan tanggal Maret besok ya. Iya. Bakal muncul di HBO Max Snyder juga. Cut. Itu kita tunggu. 4 episode ya, Pak. 4 episode ya. Kita tonton langsung 4 jam gitu. Kita review per part ya, traffic. Kalau dari Pro ya udah ya, kalau cerita jelas salah satu poin utama dari filmnya jelas sidangan utamanya. Tapi kalau hal lain yang membuat film ini benar-benar hidup adalah Hans Zimmer ya, dari awal sampai akhir sampai ending film gitu kan, sampai cast-nya habis terus musik CGV keluar tuh pasti terngiang-ngiang. Musik dari Hans Zimmer apalagi ada musik paling ikoniknya ya. Itu benar-benar menghidupkan, apalagi jangankan itu kan muncul di pertengahan film ya, apalagi di awal film tuh loh. Di awal film dulu. Itu kayak deng. Ya itu keren banget ya. Buat teman-teman saran aja ya, walaupun ini lagi pandemi ya, buat teman-teman yang berani ya. Film ini kayaknya memang sangat cocok ditonton di bioskop ya. Karena emang Hans Zimmer bener-bener bisa ngasih nyawa setiap scene-nya dengan aransemen musiknya gitu loh. Iya, dan aku senang banget sih bisa mendengar musik-musik itu lagi di bioskop gitu dengan sound yang proper gitu. Entah kita yang udah lama ke bioskop atau mungkin musiknya Hans Zimmer keren ya. Iya. Di beberapa film di siang lalu kan emang kita nggak disuguhin sama musiknya Hans Zimmer kan. Iya, karena kita mikirnya juga sebelum film ini kan kita juga mikir apakah Hans Zimmer sudah hilang dari DC gitu, karena di trailernya sendiri musik ikonik itu nggak dikeluarin gitu. Iya, nggak ada. Dimana debutnya kan di Batman Superman ya. Doom KW itu ya. Doom KW itu. Jadi ya menurutku Hans Zimmer sangat-sangat memberikan nyawa sih. Jadi ya. Dan saran terbaik menikmati film ini emang di bioskop sih menurut. Di bioskop ya. Dengan sound yang proper. Around you. Dengan catatan ya berani lah. Berani. Kalau nggak berani ya di rumah aja. Protokol dipatuhi. Iya. Kita nggak di endorse CGV tapi kita promo CGV. Tapi menurutku emang salah satu itu musik ya. Karena emang yang dimainin kan di sini bukan sekedar film superhero yang gebuk-gebukan ya, karena emang emosi. Jadi banyak musik-musik latar tuh yang menggambarkan perasaannya si Diana Prince ini, galaunya dia, terus pergolakan batinnya sebagai superhero di zaman yang lebih modern ya. Lebih terlihat gitu. Kan karena dia kan tinggalnya di ini pedalaman, Pak. Burjunan aja nggak ada di Mas Kobis aja nggak ada. Nggak ada. Jadi dia waktu itu udah kayak Hans Zimmer lah salah satu yang berhasil membungkus cerita film ini dengan musik terbaiknya ya. Patty Jenkins sebagai sutradara wanita bener-bener berani nunjukin kebisaannya sebagai sutradara gitu di film action ya. Iya. Apalagi gitu. Dengan adegan yang kejar-kejaran truk itu loh. Ya, itu ada kan kita nggak masalah ya berarti. Nggak masalah. Itu kan lumayan panjang kan dia? Lumayan panjang. Itu hampir paling ya kalau itu paling lama ya, hampir 15 menit lah. Ada lah segitu. 15 menit ya.
dari CGI, dari eksekusi dia untuk bisa membuat itu realistis mungkin gitu, itu bener-bener bagus sih menurutku. Aku mungkin biasa ya lihat film Fast Furious kayak gitu-gitu kan banyak tuh kayak ledakan gitu. Tapi Transformer. Tapi ini cewek loh Pak. Selain menghadirkan film superhero yang penuh aksi, juga film superhero penuh emosi juga. Ya. Emosi, tapi emosi yang bukan emosi karena pengen marah ya, tapi emosi karena kagum gitu loh. Dia bisa mengemas cerita superhero dengan dramatisir gitu, dengan sisi kemanusiaan ya. Mungkin sentuhan sisi wanita beda ya. Kalau saudara-saudara cowok kan James Bond gitu di Aquaman kan bener-bener film yang apa ya, full action gitu kan. Kita lihatnya full action dengan cerita yang di build up kayak ya ini pada akhirnya di develop buat jadi kuat gitu loh. Ya. Tapi kalau ini tuh di develop buat nggak jadi kuat malahan. Gitu. Rasanya tuh nggak di develop. Malah jatohin dulu, diterjun payungin dulu. Di YouTube dengan sesuatu yang di luar ekspektasi film superhero gitu loh. Itu ngena sih Pak. Itu ngena ya. Endingnya ngena sih itu lumayan. Cukup mengejutkan ya karena yang kita tahu di ending film superhero lain tuh ya itu. Ya notabene-nya si superhero menang, musuhnya kalah, masuk penjara kalau nggak mati gitu. Terus biar nonton film yang lain kan. Tapi kalau ini enggak. Ini sentuhan-sentuhan dari komiknya yang dimunculkan gitu. Ya. Semacam kemampuan Wonder Woman yang kalian tahu di komik gitu dimunculkan di film ini gitu, kayak salah satunya yang paling ikonik aja lah, dia punya pesawat. Itu. Pesawat itu. Pesawat itulah pokoknya. Gitu sama kemampuan yang itu gitu kan. Pokoknya dijelaskan kayak seolah-olah tuh kayak para penikmat komiknya tuh juga dapat bagian kalau mereka tuh juga dikasih sentuhan dari komiknya gitu. Karena adaptasi komik juga kan dari Geoff. Otomatis jajaran pemain yang oke gitu. Cast-nya juga oke gitu. Ada Pedro Pascal juga kan di sini. Pedro Pascal bakal cerah ya ini karirnya ya di tahun ini setelah Mandalorian begitu meledak gitu kan. Terus sekarang dia sukses memerankan tokoh Max Lord. Bisa dibilang jadi salah satu film DC terbaik ya. Terbaik salah satu. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya. Ya walaupun yang terjelek itu CL versi Joss Whedon ya. CL versi Joss Whedon dibawa-bawa lagi anjir. Oke, kontranya ya. Kontranya ini ya. Ini si di sini masih mengulang ini ya, kebiasaan film-film superhero gitu. Membuat villain yang kurang membekas gitu kan. Walaupun berhasil diperankan dengan begitu apik oleh Kristen Wiig sama si Pedro Pascal, tapi sosok Cheetah sama Maxwell Lord gini nggak terlalu mengancam ya. Betul. Sebagai villain tidak terlalu mengancam. Mungkin gitu. Karena itu tadi, karena Patty Jenkins terlalu fokus dan terlalu asik bermain di emosinya si Diana Prince tadi, jadi dia melupakan si antagonis gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak di build up dengan baik gitu. Jadi seakan-akan mungkin mendekati akhir film gitu kayak terburu-buru nggak? Ya itu kebiasaan film-film superhero ya, kayak antagonis tuh kayak cuma tiba-tiba datang kuat kalah gitu. Kalah dengan ya sudah jelas kalah sama Wonder Woman kok. Kayak gitu. Jadi apalagi yang cukup bikin kecewa ya buat teman-teman yang ngikutin komiknya itu, karena ini kan nggak bisa dilepaskan dari karya komiknya juga originalnya kan. Cheetah ini kan salah satu antagonis yang paling bebuyutan lah, ibaratnya kalau di Batman tuh ini jokernya gitu. Jokernya Wonder Woman tuh jokernya. Tapi di sini tuh digambarin kayak walaupun di trailer terlihat cukup mengancam, tapi kayak nggak memberikan sesuatu yang wah gitu. Terkesan kayak dibuang aja gitu loh sama DC. Ya, terkesan cuma kayak tempelan doang. Ya, aku nggak tahu yang penghias film ini doang lah gitu, daripada nggak ada villain lain cuma Master. Jadi bisa dibilang villainnya 3 ya sebenarnya. Itu udah kasih bocoran ya, villainnya 3 ya, bukan 2 ya. 3. Villainnya 3. Ya kalau aku sendiri sih ini Pak, screen time si Cheetah. Cheetah. Itu sangat terbatas mungkin ya. Terbatas. Si kostumnya juga kayak CGI apa ya? CGI. Bisa dilihat di trailer sih waktu battle yang di trailer itu kan itu kelihatan CGI banget. CGI banget sih emang. Dan apa ya, itu mungkin secara form aku udah suka banget gitu. Cara si DCU merepresentasikan si Cheetah sendiri itu udah udah bagus banget gitu. Kayak film Cat itulah ya. Enggak. Aduh. Menurut Cheetah dan mengancam gitu. Ya cukup mengancam secara tampilan ya. Ya maksudnya kan kalau kita lihat di kartun kan itu Cheetah ya bentuknya kucing. Ya emang gitu. Kucing gitu. Ada apa? Ya literally kucing gitu loh. Tapi origin yang coba dibangun dari Cheetah nih kayak kurang gitu sebagai main villain gitu kan. Main villain gitu agak kurang, dan dia kemunculannya juga
terasa ujuk-ujuk gitu, terasa tiba-tiba aja gitu, udah jadi cita aja. Ya mungkin nanti ada versi director cut ya. Iya. Kebiasaan. Padahal itu karakternya bagus banget ya. Si siapa? Kristen Wiig itu Barbara Minerva. Dan dia juga habis ada satu insiden gitu, balik lagi jadi si Minerva kan. Iya. Itu gimana jadi cita lagi? Untuk film ya sepertinya masih ngulang kesalahan film-film superhero. Terus ini salah satu bentuk kekecewaan buat fans garis keras ya, terutama ya mungkin ya kan garis keras DCEU ya, karena buat teman-teman yang merasa film ini bakal menghadirkan superhero lain, kayaknya film ini bukan film yang tepat ya. Karena film ini bakal berfokus ke Diana Prince itu sendiri. Iya, ini bukan film team up kayak Avengers gitu ya. Iya. Maksudnya kayak kalau sebelah kan film apapun kan dibumbuin dengan karakter dari film yang lain gitu kan. Sebelah ini kan terlalu ngebuat universe-nya terlalu besar kan. Jadi selalu membanding-bandingkan kalau di situ dan kalau DC dan sebelah tuh harus bersaing secara universe. Padahal kan setiap lembaga yang menaungi tokoh-tokoh komik kan punya ciri khasnya sendiri ya. Iya. Menurutku sih ini emang bukan film yang diarahkan untuk mengexpand universe-nya. Karena ini film origin. Tapi ya itu mungkin salah satu bentuk kekecewaan yang saya bawa waktu nonton sih. Tapi itu terbayarkan semua dengan cerita dan scoring dan sinematografi yang bagus. Iya, kebayar lah pokoknya. Kebayar semua. Untuk kontrol mungkin lebih banyak ke teknis dan lebih opini pribadi sih ya. Iya. Yang universe-nya nggak di-expand sama mungkin keluhan banyak orang ya. Nggak bisa bikin film yang mengancam kayak nggak tahu ya versinya Zack Snyder bakal dibuild seperti apa. Apalagi Batman Superman juga bakal ada ininya. Versi remedinya gitu kan. Doom atau Steppenwolf? Doomsday Keles. Doom yang gede itu. Ya, ya. Itu kan nggak dibuild dengan itu begitu tiba-tiba aja. Tiba-tiba boom gitu. Padahal itu kan Doom KW kan katanya. Katanya Doom KW. Katanya. Tapi kan nanti kita lihat Maret dan Januari yang katanya bakal jadi debut BVS versi Remedy 1.3 sama CL versi Snyder yang katanya 4 jam. Kalau film ini lebih dinikmati sebagai origin dari Diana Prince. Dan kalau dilihat dari logika ya ini kan 1984 ya. Ya superhero seperti The Flash dan lain-lain ya belum lahir. Belum lahir. Kita udah lama ya nggak lihat film DC gitu. Iya, apalagi tahun ini kan film superhero cuma berharap ini. team up lah gitu. Ya minimal ada lah gitu. Siapa 1 apa 2. Sebenarnya menurut saya ini filmnya sangat wajib ditonton. Wajib ya. Di bioskop ya. Di bioskop. Kalau bisa, kalau berani. Karena masih pandemi ya. Karena filmnya juga difasilitasi di HBO Max ya. Ya. Untuk pengalaman lebih masif gitu. Ini film yang tepat. Film yang tepat. Ya. Kenapa yang tepat Mas Akin? Kenapa tepat? Karena scoring pertama scoring. Kedua sound design-nya bagus. Sound design-nya bagus. Dan apa ya, kalian akan dimanjakan dengan shoot-shootnya si Patty Jenkins yang mantap dan Gal Gadot. Layak ditonton ya, entah mau di bioskop atau mau di HBO Max karena emang lagi pandemi ya. Ya, tapi ya lebih bisa kalau bisa di bioskop karena kalau filmnya ini sangat-sangat berbeda dari film-film lain karena ini nggak fokus ke ini ya, kekuatan superhuman, adegan gebuk-gebukan yang terlalu over atau mungkin pencahayaan yang terlalu wah ya. Ini filmnya film sederhana. Film superhero yang sederhana tapi dikemas dengan luar biasa sih. Karena mengeksplor sisi kemanusiaan seorang Wonder Woman ya, yang selalu digambarkan sebagai superhero yang woman yang yang kuat gitu kan. Iya, yang overpower lah. Tapi di sini kita lebih melihat sisi lain dari Diana Prince dia. Ini manusiawi ya. Wonder Woman versi manusia gitu. Ya dia bisa galau juga. Iya. Bisa terpuruk juga gitu. Apalagi kan ketika kita lihat background-nya Diana sendiri kan emang dia bukan orang yang menengah ya, dia orang ada gitu. Tapi di samping itu semua ya dia juga seorang manusia bisa terpuruk dan kehilangan ya. Apalagi gitu. di sini kan dia bereuni dengan si ini kasihnya yang hilang. Ya, skornya dari kami sih, kamu berapa Gen? Aku kasih skor 8 dari 10. Karena film ini mengubah mindset aku tentang film superhero gitu. Sedikit mengubah mindsetku terhadap film superhero, bahwa seorang superhero itu ya tidak selalu harus overpower gitu. Superhero juga punya hati. Bukanlah Superman. Cocok ya kan lagunya Al Eladil juga gitu. Bukan Wonder Woman. Wonder Woman ibunya. Iya, tinggal. Kalau dari aku sih ya film ini dapat nilai 8,2 lah. Wih, mantap. Saya naikkan 8,2 ya. Karena waktu awal nonton tuh aku merasa filmnya cukup 7,9, tapi setelah aku pikir-pikir
belum ada film superhero seperti ini. Iya. Belum ada film superhero kayak terlalu apa ya? Mengambil zona nyaman superhero ke zona yang baru gitu. Jadi Iya. mungkin ini jadi standar film superhero next ya. Apalagi sebelah kan juga bakal bikin film superhero cewek ya Oh katanya. iya ya. Force gitu kan. Katanya mungkin ini bakal jadi acuan ya mungkin karena Wonder Woman sendiri juga berhasil mengeksplor sisi manusiawi dari Diana seorang Prince. superhero wanita gitu. Jadi menurutku ya filmnya sangat bagus dan pesan moral yang diberikan film ini dari awal sampai akhir konsisten ya. Konsisten. Jadi ya 8,2 untuk 8,2 ya. 8-nya untuk filmnya, 2-nya untuk Pedro Pascal yang mantap banget. Wih, mantap. Mantap banget. Iya sih emang gila sih. Pedro Bagus Pascal mantap banget. banget. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini aja. Iya, Review mungkin kita semoga ini membantu ya buat Membantu ya. teman-teman buat bisa nonton ke bioskop lah ya. benar. Ramein lagi lah bioskop dengan protokol yang ada gitu. Kalau kita sih ngikut protokoler gitu. Heeh. Kalau nggak di ikut protokoler nggak boleh masuk Nggak bioskop. boleh masuk bioskop juga. Iya. Pakai masker. Oke. Oke. Jadi semoga Wonder Woman semoga mendapat saingan ya untuk film-film Ya. yang lain karena sisa tahun 2020 ini juga menyisakan film apa yang bagus ya. Indonesia sendiri masih Untuk ada Indonesia masih ada Mariposa, Melankolia Melankolia ya. yang kita udah nonton duluan dong, sombong udah pulih. Semoga kita masih bisa nge-review film-film bagus ya karena film yang kita review akhirnya ini Akhirnya. film dengan review tulus dan pengalaman yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dibuat-buat ya karena Iya. nonton juga di bioskop mungkin karena kita kangen juga jadi ya semoga konten ini menghibur dan memberikan tontonan untuk memilih tontonan ya. Iya. Tontonan untuk memilih tontonan, semoga film-film yang kita review bisa ditonton juga gitu kan, entah itu di bioskop atau di streaming service ya, asal jangan dibajakan ya. Jangan bajakan lah. Bajakan Kalau karena bisa, kalau jangan bisa bajakan. kan. Terima kasih sudah menonton. Iya, Saya Sakin pamit. Andi pamit. Sampai jumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum. Jadi apa ini? Dum.